Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 1D, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Menurut Muhammad, sejarah peradaban Islam adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa silam yang dialami oleh umat Muslim. Dan contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin adalah di bidang pendidikan, pembentukan madrasah dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dan di bidang ekonomi ada pengembangan sistem perdagangan yang adil dan berbasis syariah. Dan di bidang seni dan arsitektur, pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Dan untuk soal yang kedua adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan peradaban Islam, khususnya aspek politik, sosial, dan ekonomi. Untuk aspek politik, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan kaum Arab dengan ajaran tauhid dan membentuk negara konstitusi. Beliau juga menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dan tatanan politik. Dan di aspek sosial, Nabi Muhammad SAW mengubah sistem tatanan sosial ke arah yang lebih modern. Beliau juga mengatur organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. Dan di aspek ekonomi, Nabi Muhammad SAW menetapkan berbagai ketentuan dalam jual beli dan muamalat seperti larangan riba dan gohrar. Kebijakan ini membantu mengarahkan bangunan perekonomian pada aktivitas perdagangan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk soal yang nomor 3 adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah lebih pesat dibandingkan pada masa dinasti Umayyah. Pada dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini sangat pesat karena perhatian besar pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan menerjemahkan buku-buku asing. Pada masa ini, ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial, dan sains berkembang pesat. Dan selanjutnya pada dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini berkembang melalui menerjemahkan buku-buku dan bersumber pada akal ilmuwan. Faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dengan perluasan wilayah kekuasaan. Dan untuk soal yang nomor 4, zaman keemasan Islam adalah periode kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada abad ke-8 hingga ke-13. Pada masa ini, banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi besar, diantaranya Al-Khwarizmi, yaitu ahli matematika yang menemukan aljabar, dan juga Ibnu Qura, ahli astronomi dan matematika, dan yang ketiga Al-Batani, ahli astronomi yang menemukan penentuan tahun ada 365 hari. Selanjutnya ada Ibnu Al-Farabi, beliau adalah ahli filsafat. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haltam, fisikiawan yang menemukan optik. Selanjutnya ada Jabir Ibnu Hayyan, beliau adalah ahli kimia yang dikenal sebagai bapak kimia modern. Selanjutnya ada Ibnu Rushd, ilmuwan yang berkontribusi besar dalam kedokteran. Selanjutnya ada Ibnu Sina, ilmuwan yang berkontribusi besar dalam kedokteran. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam pada masa ini. Di antaranya ada perpaduan dan pertukaran budaya antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, dan juga terjemahan besar-besaran naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Dan yang terakhir, pendirian Baitul Hikmah dan Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia. Dan untuk soal yang kelima adalah kebijakan toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Di bawah Umar bin Khattab, perjanjian damai di Yerusalem dan Mesir melindungi hak-hak non-muslim, seperti larangan masuk tempat ibadah dan perlindungan harta-harta. Kebijakan ini mendorong interaksi agama, memungkinkan umat Islam, Kristen, Yahudi hidup berdampingan, serta memfasilitasi kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Toleransi ini menjadi fondasi bagi kemajuan peradaban Islam yang kaya dan beragam, terutama di wilayah Al-Andalus, di mana berbagai komunitas berkontribusi pada perkembangan seni dan ilmu. Sekian penjelasan dari Muhammad, mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.